350 dibagi. Halo, selamat siang teman-teman ekonomi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berapa hari lagi ya? Ini udah tanggal 9. Ya, kalau nggak salah kurang sebulan lagi. Tetap semangat. Kita sekarang lanjut di pembahasan SIMA UI yang tahun sebelumnya ya, tahun 2019 beberapa udah kita bahas bahwasanya kalau misalkan di tahun yang sama kurang lebih soalnya juga sama. Kita mundur ke tahun sebelumnya yakni tahun 2018 dengan kode soal 851. Let's start it, man. Kita langsung ke soal nomor 1. Hal berikut yang mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal kontraktif adalah titik-titik-titik. Ya, teman-teman saya rasa sudah bisa menjawab bahwasanya ini juga keluar di tahun 2019, tahun 2018. Jadi kita juga sekalian bisa mempelajari sampai kita benar-benar ngeh dan hafal. So nanti bisa di luar kepala dan kemungkinan benarnya adalah 200 atau 300%, men. So jawaban nomor 1 adalah tingginya tingkat inflasi. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, bisa subscribe aja dan kemudian cek video-video yang lain tentang SIMA UI 2020 yang persiapannya kita dari tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, yang nomor 2. Untuk nomor 2, elastisitas permintaan suatu barang bernilai kurang dari 0. Barang tersebut tergolong sebagai barang titik-titik-titik. Nah, kalau misalkan kurang dari 0 berarti negatif. Ini kan soalnya yang kurang tepat sebenarnya. Kalau misalkan negatif dalam elastisitas itu hanya menunjukkan korelasi hubungan, yakni yang berlawanan arah. Jika harga naik maka permintaan terhadap barang tersebut itu akan turun. So, untuk nomor 18 kita asumsikan ini berarti kurang dari 0, 0,0 sekian gitu loh. Atau istilah lainnya adalah kurang dari 1. Mungkin itu yang dimaksud oleh soal ini. So, teman-teman bisa menjawabnya. Kalau kurang dari 1 ataupun kurang dari 0 berarti min 0, sekian. Maka elastisitas tersebut disebut sebagai inelastis. Inelastis terdapat pada barang kebutuhan pokok. So, jawabannya adalah yang B. Nomor 3. Nah, ini nih ada jurnal pembalik, men. Oke, teman-teman bisa baca soalnya ya di sini. Berdasarkan neraca saldo perusahaan Denny sebelum disesuaikan, saldo pendapatan sewa menunjukkan nilai 2.400.000 yang diterima perusahaan untuk sewa selama 6 bulan terhitung mulai 1 November. Pada awal periode akuntansi berikutnya, jurnal balik yang perlu dibuat perusahaan Denny agar pencatatan menjadi konsisten titik-titik-titik. Nah, sebelum teman-teman ke jurnal pembalik, teman-teman harus tahu jurnal penyesuaiannya lebih dahulu. Nah, kalau misalkan dalam jurnal penyesuaian itu ada 2 tipe pencatatan, yakni dicatat berdasarkan harta atau berdasarkan pendapatan garis miring beban. Nah, untuk pencatatan harta dalam jurnal pembalik itu yang digunakan adalah angka yang terpakai. Misalkan seperti ini nih, 1 November, berarti 1 November, bulan Novembernya kehitung, dicatat di akhir periode, berarti dicatatnya di bulan Desember. November, Desember ada 2 bulan, sedangkan 2.400.000 itu untuk 6 bulan. So, per bulannya adalah 2.400.000 dibagi 6, maka per bulannya ada 400 dan terpakainya adalah 200. Oke ya, kepakainya, 2 bulan kepakainya berarti 800. Berarti sisa berapa? Sisa 1.600.000. Oke, sisa 1.600.000. Nah, kemudian kalau misalkan di jurnal penyesuaian yang bisa dibalik, salah satunya adalah akun yang dicatat sebagai pendapatan. Nah, akun yang dicatat sebagai pendapatan ini, jurnal penyesuaiannya adalah pendapatannya yang didebet dengan nominal kebalikan dicatat sebagai harta. Kalau sebagai harta, yang nominal yang dicatat adalah 800.000. Sedangkan yang kalau misalkan dicatat sebagai pendapatan, di sini jelas ya menunjukkan akun saldo pendapatan sewa, berarti dicatatnya sebagai pendapatan, maka yang terpakai yang tersisa adalah kalau udah kepakai 2 bulan berarti sisa 4 bulan, yakni 1.600.000. Dengan syarat kalau jurnal penyesuaiannya dicatat sebagai akun pendapatan, pendapatannya diletakkan di sisi debit. Ya, karena pendapatannya masih harus diterima, istilahnya kita masih kurang menerima 1.600.000. So, pendapatannya ada di debit.
dengan 1.600.000. Oke ya. Sedangkan sewa diterima di mukanya dikredit sebesar 1.600.000. Kemudian saat di jurnal pembalik di awal periode itu tinggal dibalik aja. Angkanya tetap 1.600.000, dibalik gimana akunnya? Yang awalnya pendapatan sewa di debit pindah di kredit dengan sewa dibayar di mukanya di debit. So jawabannya adalah poin D. Sekarang kita ke nomor 4. Pak Dadang adalah seorang pengusaha pakaian jadi. Untuk meningkatkan kapasitas produksinya, apa yang dilakukan Pak Dadang? Nah, ini di konsep biaya produksi lagi. Saya harap teman-teman bisa paham ya. Nanti saya sertakan linknya di bawah tentang konsep dari biaya produksi. Jadi teman-teman bisa langsung dapat gitu loh. Oh, maksudnya seperti ini nih dalam jangka panjang dan jangka pendeknya. Nah, untuk nomor 4 kita cek poin-poinnya. Teman-teman ada di poin A ya. Menambah dalam jangka pendek Pak Dadang menambah pabrik baru. Oke men, dalam jangka pendek yang berubah hanya variable cost, bukan fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya yang nggak ngefek terhadap jumlah produksi atau nggak mempengaruhi output. So fixed cost itu contohnya misalkan seperti mesin ya. Ini sudah saya jelaskan bolak-balik, atau biar video ini singkat teman-teman cek aja materi biaya produksi di bawah ini di link di deskripsi. So jawabannya adalah A, bukan. Dalam jangka pendek Pak Dadang mesin baru juga bukan, itu mesin merupakan fix. Dalam jangka pendek Pak Dadang dapat mempekerjakan tenaga kerja baru. Iya, ini jawabannya yang poin C. Dan poin D, dalam jangka pendek Pak Dadang dapat mengembangkan teknologi baru. Enggak, teknologi juga jangka panjang. Teknologi masuk dalam, asumsinya masuk dalam mesin. Dalam jangka pendek Pak Dadang dapat menambah peralatan baru. Peralatan ini kan nggak cepat habis ya, bisa bertahan dipakai sekian kali. Beda dengan perlengkapan, seperti konsep dalam akuntansi. Kalau perlengkapan cepat habis, maka dia masuk variable cost. Sedangkan yang berubah dalam jangka pendek adalah variable cost-nya. So, jawaban dari nomor 4 adalah yang C. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini juga tentang biaya produksi. Saat ini Pak Anton mampu memproduksi 100 buah kinya ya, untuk per minggu dan beroperasi di pasar persaingan sempurna. Apabila harga pasar saat ini adalah 35.000 dan Pak Anton menambah jumlah outputnya menjadi 110, pendapatan marginalnya adalah pendapatan marginal itu merupakan tambahan pendapatan. Atau kita cek, kita cek penambahan pendapatannya berapa. Berarti MR2 dikurangi dengan MR1 atau delta TR per delta Q. Delta TR per delta Q. Jadi delta TR-nya kita cek penambahan TR yang kedua dulu, soalnya nanti TR2 dikurangi TR1 atau delta TR dibagi delta Q. Rumusnya bisa cek di sini, saya tuliskan di sini juga. Maka 110 dikalikan 35.000, ya, sudah, dikurangi 35.000 dikalikan 100, berarti 3.850 dikurangi 3.500, berarti 350. Jangan lupa dibagi delta Q. Delta Q-nya adalah 110 dikurangi 100, maka hasilnya adalah 10, berarti 350 dibagi 10, maka jawabannya adalah 35.000. Yang D. Nomor 6. Komponen biaya di bawah ini yang tidak mempengaruhi nilai perolehan persediaan dalam suatu periode. Ini gitu loh. Di 2019 ini juga sempat keluar kalau nggak salah ya, yang udah kita bahas sebelumnya, dan sekarang muncul lagi. Bahwasanya yang nggak ngefek sama persediaan barang itu adalah persediaan barang itu rumusnya adalah pokoknya tentang pembelian. Kita beli barang, kemudian waktu beli kita dapat diskon atau dapat beli satu gratis satu, kemudian kita nanggung ongkir, pokoknya yang berhubungan dengan segala pembelian. So yang nggak masuk di sini adalah komisi penjualan, jawabannya adalah yang A. Kemudian kita ke nomor 7. Pendapatan nasional suatu negara yang besar belum tentu, ini muncul lagi ya, belum tentu bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut juga tinggi. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah titik-titik. Sekali lagi, jawaban untuk soal nomor ini adalah nomor 7 adalah D, pendapatan per kapita. Mudah ya. Untuk nomor 8, landasan struktural koperasi adalah titik-titik. Jangan lupa adalah koperasi itu asasnya adalah kekeluargaan. Sedangkan landasan struktural adalah Undang-Undang 45. Tinggal cek Undang-Undang 45 yang isinya tentang asas kekeluargaan, yakni pasal 33 ayat 1
yang kalau nggak salah ya isinya itu perekonomian disusun bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oke, jawabannya yang poin C. Sekarang di nomor 9. Pada fungsi tabungan, S sama dengan min A plus 1 min B, Y. Notasinya 1 min B. Menunjukkan apakah itu? Nah, menunjukkan MPS atau Marginal Propensity to Save. Jawabannya adalah yang B. Kalau di fungsi konsumsi kan itu jadi jadi B ya. C sama dengan A plus BY. So, B itu berarti MPC. Sedangkan 1 min B itu adalah MPS. MPS itu merupakan kecenderungan seseorang untuk menabung. Misalkan MPS-nya 0,25. Oke ya, 0,25. Dan Y-nya adalah 1 juta. Maka tabungan orang tersebut itu adalah 0,25 dari 1 juta. Berarti berapa? 250.000 men. Itulah yang dimaksud dengan kecenderungan seseorang untuk menabung gitu loh. Kalau misalkan naik jadi 10 juta Y-nya, maka kalau MPS-nya 0,25, jawabannya adalah tabungannya sebesar 2.500.000. So just simple like that, man. Kita lanjut ke nomor 10. Para pemilik kendaraan bermotor antre untuk membeli bensin di SPBU. Setelah ada pengumuman dari pemerintah bahwa harga BBM akan naik pada keesokan harinya. Benar apa enggak? Benar. Ini merupakan motif spekulasi ya. Kita nimbun dulu karena takut naik besoknya. Kemudian poin bawahnya, permintaan bensin akan naik apabila harga bensin turun. Benar atau salah? Benar. Permintaan bensin akan naik apabila harga bensin turun. Benar. Berhubungan nggak? Nggak. Jadi jawabannya yang B. Nomor 11. Kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa menjadi tanggung jawab Bank Sentral, yaitu BI. Salah, men. Kalau lembaga keuangan bukan bank, karena koperasi itu bukan bank, maka yang jadi penanggung jawab atau pengawasnya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi online ya dengan teman-teman yang ada di OJK, dengan teman-teman BI dan dengan beberapa akademisi, dosen ya, terutama dosenku dulu di UGM. Bahwasanya ada baru-baru ini ada usulan untuk OJK dibubarkan. Katanya mau dijadikan satu dengan BI kembali. Tapi untuk sementara ini teman-teman tetap, karena OJK belum resmi dibubarkan men, atau dijadikan satu dengan BI. So jawabannya kalau yang mengawasi lembaga keuangan bukan bank itu adalah OJK. So nomor 11 yang atas salah, yang bawah BI sebagai bank sentral memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan. Benar. Oke, benar ya. Sebenarnya kalau kita lebih spesifikkan, untuk pengawasan dari OJK itu adalah bank dan bukan bank, tapi BI juga punya otoritas terhadap perbankan di sini. Jadi jawabannya salah dan benar itu adalah poin D. Dan kita ke nomor 12. Perusahaan yang beroperasi di pasar monopoli akan selalu memperoleh laba supernormal. Jelas, karena yang jual cuma dia, barangnya cuma satu, dia doang yang punya. Sebab dalam pasar monopoli hanya terdapat satu jenis barang yang tidak ada substitusinya. Bener ya? So jawabannya di sini adalah berhubungan A. Nomor 13. Jika nilai tukar rupiah terapresiasi terhadap nilai tukar dolar, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, kita cek. Apresiasi rupiah menyebabkan impor produk AS ke Indonesia turun. Benar nggak? Enggak, ya. Impor ya. Seharusnya kalau rupiah menguat, kita bisa membeli barang cukup banyak. Ini saya ngasih permisalan yang sederhana saja. Misalkan awalnya rupiah 20.000 per 1 US dollar, kemudian menguat jadi 10.000 per 1 US dollar. Yang sebelumnya kita bisa beli harga barang yang harganya 1 US dollar itu sejumlah 1, kita bisa beli 2. So impor kalau rupiah naik harusnya terapresiasi, harusnya impornya juga naik. Oke, jadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ekspor saat rupiah menguat itu ekspornya akan turun. Jadi ketika orang luar tadi 1 dolarnya itu bisa beli barang 10.000 ya, sebelum 20.000 bisa beli barang 20.000 dengan 1 US dollar. Ketika rupiah menguat jadi 10.000, maka hanya bisa beli 10.000 gitu loh. So that's ekspornya ketika rupiah menguat akan turun juga.
Kita cek poin 2, apresiasi rupiah menyebabkan ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat turun karena orang luar membeli dengan harga yang lebih mahal dari sebelumnya. 2 benar, 1 salah. Tapi kita cek ada keunikan di pilihan nomor 13. Nomor 3, rupiah terapresiasi dari 10.000 per 1 US dollar menjadi 5.000 per 1 US dollar. Ini benar ya, tapi poin 1 salah. Kita cek poin 4. Rupiah terapresiasi dari 15.000 menjadi 10.000. Ini juga benar. Yang benar itu ada 2, 3, dan 4, tapi satunya salah. So, teman-teman harus jawab apa kalau seperti ini? Cukup pilih 2 dan 4. Nah, ini yang bikin kita bingung biasanya. Teman-teman yakin aja karena 1 dan 3 itu pasangan yang nggak bisa dipisahkan. So, tetap pilih poin 2 dan 4. C, jawabannya. Mungkin ini salah ketik ya. Harusnya, mungkin nih, ngetiknya nih, rupiah terapresiasi dari 10.000 menjadi 15.000 mungkin gitu. Itu baru salah gitu. Kalau ke 5.000 ini benar, tapi pasangannya yang poin 1 salah. So, jawabannya tetap 2 dan 4. Nomor 14. Berikut adalah pernyataan yang tepat mengenai kurva indiferensi. Materinya juga sudah saya upload baru-baru ini. Oke, kita cek poin pertama. Kedua sumbu pada kurva menggambarkan pilihan barang 1, sumbu X dan sumbu Y, dan pilihan barang 2. Benar. Poin 3, kurva indiferensi yang semakin ke kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Juga benar. Poin 2, keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva anggaran memotong kurva indiferensi. Salah. Ketika bersinggungan. Ini saya jelaskan di materi yang budget line. Jadi kurva indiferen bersinggungan, bukan memotong kurva budget line. So, poin 2 salah. Semakin tinggi harga barang, kurva indiferensi akan bergeser ke kanan. Enggak ada hubungannya. Bukan, kalau harga itu hubungannya dengan budget line. Oke ya. Kalau kuantitas jumlah barang yang dikonsumsi itu baru indiferen. Nah, kalau misalkan harga naik berarti kuantitasnya secara otomatis lebih sedikit. Ini baru bisa dihubungkan ke indiferen, tapi indiferennya bergeser ke kiri. Yang terakhir, the last man. Manakah pernyataan yang salah mengenai ciri pasar persaingan sempurna? So, kita cari yang salah. Poin 1, penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Salah ini ya. Kemudian kita cek poin 3, barang yang diproduksi terdiferensiasi, juga salah. Kita cek poin 4, dalam jangka panjang produsen hanya memperoleh laba normal. Ini pasar persaingan sempurna. Yang poin 2, baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan yang ini juga ciri persaingan sempurna. Karena yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah, so jawabannya 1 dan 3, yakni B. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.